Yeah, team at 17. Damn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan Bang Leo. Keren sekali penampilannya, saya langsung nyiul. Lebihan juga. Bang, saya Ya. kenalnya hanya Bang Leo. Kalau nama lengkapnya bisa perkenalan dulu sebelum kita panjang lebar Oke. membahas tentang profesinya Bang Leo ini seperti apa. Silakan. Oke, jadi nama lengkap saya itu Muhammad Asri, itu di sekolah ya, di ijazah Muhammad ya. Asri. Dan orang-orang semuanya manggilnya Leo. Muhammad Asri ke Leo, nyambungnya di mana, Bang? Jadi ceritanya gini, Iya. Leo itu kan dulu pernah saya aktif di Orari, Iya. organisasi radio amatir di Iya. Indonesia, itu nama operator. Nah, saya terinspirasi mengambil nama Leo itu karena memang saya lahirnya di bulan Agustus dan kebetulan bintang saya Leo. Bintang. Jadi inspirasi Oke. nama Leo itu dari bintang. Bintang. Oh, siap. Nah, background itu sebelum kita panjang lebar ini, background pendidikan mungkin masih banyak ya. Hanya melihat Bang Leo ini mungkin tampil nge-MC Oke. di satu hajatan atau acara-acara tertentu, tapi banyak yang penasaran tapi malu bertanya, ini Bang Leo ini dari mana, dia sebenarnya siapa sih? Silakan, backgroundnya dulu. Ini kayaknya bersama Om Jack ini kayak kita mau dikulitin di kupas habis. Jarang-jarang ada yang mengetahui nama lengkap Namanya saya. juga Om Jack bertanya, jadi harus ditanyakan semuanya. Oke. Siap. Jadi gini, awalnya saya itu kalau berbicara background itu kan saya itu bukan lahir di sini. Bukan lagi Lahirnya di selatan, di Sulawesi Selatan. Jadi saya itu di sana, SD-nya di sana. Sopeng ya, kayaknya? Sopeng. SMP-nya di sana, SMA-nya di sana, gitu. Pas kuliahnya pernah menempuh pendidikan di Makassar. Jadi ini double degree loh. Iya. Saya pernah mengambil jurusan ekonomi. Oh, ekonomi. Nah, jadi terus saya ada di Kabupaten Kolaka itu pada tahun 2009, itu sudah menetap di sini. Iya. Dan saya langsung masuk di salah satu perguruan tinggi. Iya. Waktu itu masih swasta dan sekarang Iya. sudah negeri. Mungkin bisa disebutin brandnya, nggak Iya, apa-apa ya. nggak apa-apa. Nah, jadi saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka waktu itu 2009. Saya memilih salah satu jurusan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu pendidikan bahasa Inggris. Dari Sopeng ke Kolaka otomatis ada yang istilahnya ada apa di Kolaka sehingga Kak Leo memilih ke Kolaka? Iya, mendengar nama Kolaka dari orang-orang, dari keluarga, dari masyarakat-masyarakat yang pernah hidup di sini, dan memang hidup di sini tuh kayaknya Kolaka tuh enak gitu loh. Betul. Enak, nyaman gitu ya. Jadi saya langsung excited, tertarik untuk hijrah ke sini dengan berbekal keterampilan, kemampuan yang mungkin bisa saya kembangkan di sini. Termasuk salah satu tadi profesi yang dimaksudkan itu adalah MC. Berdasarkan dari bakat, itu basicnya. Jadi memang ketertarikan saya untuk dunia acara, membawa acara itu memang dari kecil. Betul. Ya, itu terlihat dari waktu kita SD. Dulu kan kalau SD, mungkin Om J waktu SD masih sering jadi untuk acara pendidikan bendera. Iya, betul. Acara pendidikan bendera itu kan ada pelaku acaranya, biasanya pembawa acara, pembaca undang-undang dasar, teks Pancasila, janji murid waktu itu ya. Janji murid. Nah, itu memang saya selalu berada pada posisi pembawa acara. Jadi ketika wali kelas kita membagikan bertugas dalam upacara itu, ya memang saya selalu dapatnya pembawa acara. Dan mulai dari situ memang saya tertarik dengan dunia pembawa acara. Betul. Gitu. Nah, Kak Leo bicara mengenai MC, itu kan berarti kita sudah masuk dalam dunia entertain. Iya, Pak. Nah, yang saya penasaran, kalau Kak Leo ini disebut namanya dan dilihat orang, itu personal branding yang melengket di Kak Leo sendiri ini kan MC. Betul. Nah, sejak kapan? Kalau menggeluti dunia MC itu pada saat kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA.
Iya, 2 SMA. Jadi saya memang bergelut di dunia hiburan, itu entertain ya. Jadi kami bergabung di salah satu grup band elektron waktu itu, organ tunggal waktu itu ya. Dan saya itu double job di situ. Jadi selain jadi penyanyi, juga jadi MC waktu itu. Jadi tadi MC dalam kapasitas untuk grup band memang seru-seruan aja gitu, tanpa melalui prosedur, tanpa ini. Jadi terlebih kepada hanya untuk entertainnya saja, menghibur saja waktu itu. Tapi pada saat itu memang maksudnya sudah dibayar atau apa? Ya, yang namanya profesi ya pasti sudah berbayar. Cuman waktu di beberapa puluh tahun yang lalu ya, kalau kita berbicara tentang lamanya di zaman itu, betul. Itu kita dibayar dengan honor. Kalau dibanding sekarang hampir tidak ada harganya. Gitu. Berapa sih kan disebut nominalnya? Saya jadi malu juga, tapi bangga juga ya maksudnya. Jadi kita pernah berada di titik nol, di titik terendah. Jadi ibarat kita terlahir itu memang kita masih merangkak sampai nanti berdiri, itu sebuah proses kesuksesan. Di zaman itu kita dibayar di titik terendah, mungkin percaya nggak percaya mungkin orang sekarang ya, kita pernah dibayar 7.500. Tapi angka 7.500 di tahun itu sudah ada yang kenanya. Indomie waktu itu juga mungkin masih ya di harga berapa gitu, tapi kita syukuri dan itu masih cukup gitu. 7.500 naik 15.000, 25.000, 30.000, sampai dari tahun ke tahun itu meningkat. Nah, bicara profesi, berarti kalau misalkan kalau di zaman itu sudah mulai dibayar. MC yang berbayar. Ya, sudah berarti profesi. Ya. Berarti kalau yang namanya dibayar berarti profesi yang orang yang membawakan profesi tersebut adalah profesional karena sudah dibayar. Nah, bicara profesionalisme berarti kita maksudnya sudah handal dalam bidang itu. Nah, pertanyaan saya, Bang, apakah MC ini Kak Leo otodidak atau belajar hanya melihat dari kiri kanannya Bang Leo sendiri, bergerak dari hobi, passionnya Bang Leo, atau memang ada sekolah atau kursus yang Bang Leo memang khusus untuk mempelajari dunia MC? Kalau secara formal untuk mempelajari itu tidak. Jadi memang basicnya dari itu tadi, bahwa dari SD ketertarikan dalam dunia pembawa acara. Waktu itu tidak ada sih, hanya otodidak aja, mengalir begitu saja. Jadi skill itu terasa dari diasah dari karena keterbiasaan aja. Orang bisa karena biasa ya. Itu tadi, bahwa semakin banyak jam terbang semakin terasa kemampuan itu. Dan kalau persoalan bahwa MC dibayar, itu memang harus memiliki tanggung jawab sebagai bentuk profesional kerja. Orang membayar kita, otomatis kita harus memberikan kepuasan kepada yang membayar jasa, pengguna jasa. Ibarat kata bahwa kami ini adalah penyedia jasa dan tuan rumah itu adalah pembayar jasa, dan kita harus bertanggung jawab, harus menampilkan yang terbaik. Jadi mungkin dari profesi yang Bang Leo ini mungkin juga akhirnya Bang Leo ke Kolaka. Berbekal itu sih sebenarnya. Jadi sebelum saya benar-benar memutuskan untuk hijrah di tempat ini 2009 ya. Itu saya sebelum memutuskan untuk hijrah, sebelumnya saya pernah diajak sama keluarga untuk ikut terlibat dalam sebuah kontestasi politik kampanye waktu itu. Artinya kita tidak masuk ke ranah politiknya, tapi belum ada niat bahwa saya mau tinggal di Kolaka. Iya, saya Kolaka waktu itu hanya masih sebatas bahwa Kabupaten Kolaka saya hanya tahu. Kalau dulu pernah, tapi tidak sampai harus menetap dan tidak bekerja waktu itu. Nah, pas saya diajak untuk membawa acara di sebuah kampanye, saya kesini, tapi saya belum memutuskan karena saya belum melihat seperti apa yang bisa dijanjikan di sini. Dijanjikan dalam artian bagaimana saya bisa mengembangkan kemampuan dan karir saya di sini. Nah, setelah itu saya pulang berpikir kayaknya kalau harus tetap di Sopeng, pengetahuan saya mungkin hanya sebatas itu terus ya. Oke deh, kita coba-coba hijrah ke Kabupaten Kolaka. Dan alhamdulillah Kolaka memang adalah salah satu tempat untuk mengasah karir, berkarir di sini. Di samping juga mungkin masyarakatnya yang welcome, humble, dan multi ras, multi suku. Tapi tidak ada perbedaan dan tidak ada sekat. Itulah yang membuat saya jadi nyaman sampai di titik ini. Nah, Kak, penasaran kalau
ingin misalkan tampil Ah. selaku MC di salah satu event atau acara-acara Iya. tertentu, itu apa sih yang harus kita persiapkan? Kalau Ya. kalian ini kan sudah profesional, Ya. jadi begitu tahu oh ini jenis acaranya langsung berangkat action di tempat itu sudah tidak ini. Ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga ingin seperti Kaleo dalam hal mengembangkan bakatnya di dunia MC, tentunya ada garis-garis yang harus kita tempuh biar penampilan kita perfect, jangan malu-maluin pada saat tampil. Oke. Jadi begini, sebelum terjun ke dunia MC, memang harus ada kriteria-kriteria yang harus dimiliki. Jadi bukan cuma Pak, saya mau jadi MC, begitu berdiri di panggung, megang mic, ngomong, sudah selesai, enggak. Jadi ada hal-hal yang harus kita penuhi, ibarat persyaratan. Jadi salah satu persyaratan untuk menjadi MC. Bagaimana menjadi MC yang profesional itu nomor satu itu self confidence ya, kepercayaan diri. Yang kedua adalah golden voice. Golden voice itu seperti Om Jack nih, bersuara emas. Jadi bukan cuma penyanyi, kita juga harus menawarkan produksi suara yang bagus minimal ketika ada istilahnya bersuara elektronik. Suara itu kalau orang ngomong biasa, beda ketika sudah masuk dalam alat elektronik. Jadi kita bukan membuat suaranya, kita memang harus menciptakan produksi suara yang menarik, semenarik mungkin. Apa tadi? Golden voice. Bang, bersuara emas seperti Om Jack. Bang, saya diminta lagi. Ya benar jujur, salah satu karakter suara yang saya kagumi adalah suara Om Jack ketika saya menonton podcastnya. Nah itu, terus ada lagi wawasan yang luas. Seorang MC, seorang pembawa acara harus memiliki wawasan yang luas karena kita tidak tertutup kemungkinan hanya membawa satu acara. Jenis acara itu berbeda-beda, mulai dari acara kelahiran sampai acara kematian itu membutuhkan pembawa acara. Jadi akikah misalnya, terus kematian, pelepasan jenazah itu semua membutuhkan pembawa acara dan itu harus ada koridor dan openingnya. Jadi kalau membawa acara itu kan hanya 3, opening, inti, dan closing. Nah itu contoh. Acara akikah dengan acara kematian pasti beda openingnya. Jadi memang kita harus mengkondisikan di mana acara apa yang kita bawakan. Terus kostum juga mendukung. Jadi itu penampilan performance ya. Performance itu mendukung sekali dan salah satu. Kita harus berpenampilan menarik. Seperti persyaratan-persyaratan lain, berpenampilan menarik itu adalah salah satu persyaratan untuk apabila kita ingin menjadi pembawa acara yang profesional. Kalau itu Kaleo sudah tidak ditanyakan lagi kalau masalah penampilan. Saya pernah begini, pernah satu, nggak tahu acara yang barusan ini, yang baru-baru ini kayaknya Kaleo di salah satu bank untuk ulang tahun atau apa gitu. Pengundian ya. Di situ saya sama teman-teman sempat lihat. Terus saya nanya, saya pancing. Ini harus objektif ya? Iya, objektif jangan ini. Hanya karena Tidak. Ini objektif. Jadi orang-orang itu menjadi cerminan saya loh, cermin ya. Jadi saya bilang, kira-kira Kaleo itu usianya berapa? Terus dia bilang, ini masih 17 tahun. Terus dia bilang, kalau saya lihat sih seumuran Jeki, sangkatan Jeki. Paling tua-tua 1-2 tahun lah dari kita. Oh, seperti itu. Nah, warga Kampung Anggrek, ya sebentar Kak Kaleo ini mau bongkar-bongkaran nih. Jangan dipercaya. Jadi, kalau ada yang bisa menebak, ya kira-kira umurnya Bang Leo ini berapa? Langsung tulis di kolom komentar pada saat nonton, langsung ya. Yang menebak pertama dan benar itu nanti dari Kampung Anggrek kasih hadiah. Waduh, ini dari Bang Leo juga nanti kasih hadiah. Kalau saya dijadikan kuis ya gimana? Ini tebak-tebak usia luar biasa. Jadi lanjut. Jadi terus yang satu bilang, kalau saya paling 33 atau 34. Satu saja, jangan pakai 2. 33 atau 34. Tidak boleh dikira-kira ya, harus tepat ya. 34. Berarti saya bilang lebih muda dari saya dong. Om Jack sekarang udah berapa? Om Jack sekarang berapa? Saya kemarin 35, Bang. Oh, 35.
kakak saya nih. Nah, sekarang Bang Leo mulai MC kan di kelas 2. Tadi di kelas 2. Di SD bukan MC ya, itu pembawa acara upacara. Mulai di MC yang dibayar tadi 7.000 itu di kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Itu tahun berapa? Orang kan sudah mulai bisa menebak menghitung. 90 berapa ya? 92. 93, 1993. Itu. Om Jack di mana waktu itu? 93, Pak. 93 di mana Om Jack? Aduh, tuh sudah mulai ada yang menghitung, memang kalkulator sudah. Di 93 Om Jack di mana sih? Berada di mana? Masih di kelas berapa gitu? Kalau saya kayaknya kelas 2 SD, karena saya di 97 Bang, baru tamat SD. Oke, stop clue-nya ya. Iya, 97 Bang, baru tamat. Berarti jadi kejebak sendiri nih. Emang berapa sih Bang? Apanya? Kalau dilihat dari penampilan kan saya tanya Om Jack kira-kira taruh kalau Om Jack yang saya suruh nebak nih kira-kira. Kalau saya kenalnya Bang Leo ini tentu kakak saya karena saya bilang kan. Paling saya bilang paling 1-2 tahun dari jarak Om Jack 35 berarti nebaknya di atas 35. 37 pemirsa. Berarti kalau 37 berarti kan jangan tertipu penampilan, yang tertipu casing ya. Jangan tertipu casingnya. Itulah hebatnya kita bergelut di dunia entertain. Memang kadang kita menolak tua. Iya. Masalahnya gini, ketika kita harus tampil di acara event yang memang menghendaki kita bawa acara dengan anak-anak muda misalnya, tuh kayak celebration of 17 misalnya, jadi kita memang harus memiliki penampilan yang seolah-olah kita berada di 17 tahun gitu. Iya. Ada masanya kita juga harus tampil seperti ustaz misalnya, ketika kita membawa acara kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi MC itu memang harus setiapnya berubah-berubah gitu loh penampilannya. Jadi salah satu tadi itu bahwa performa, penampilan dalam membawakan acara itu kita juga memang harus memahami materi acara dan kontesnya gitu loh. Jadi mulai dari penampilan, maksudnya kostum itu memang harus disesuaikan. Ketika misalnya kita bawa acara olahraga misalnya, setidaknya kita juga harus mengimbangi acara itu supaya kita tidak terlalu lari keluar dari materi tema acara gitu. Contoh 17-an, otomatis yang kita pakai itu nuansa merah putih misalnya. Terus acara-acara keagamaan yang minimal menggunakan properti seperti shawl, peci misalnya dan lain-lain sebagainya. Begitu juga wedding dan event-event lainnya gitu. Kayaknya saya digiring untuk melupakan pertanyaannya. Memang saya harus menghipnotis kamu dan membuat kamu jadi amnesia. Karena itu adalah salah satu pertanyaan yang saya sering takuti. Selain ditanya kapan menikah, saya paling takut juga kalau ditanya berapa usianya. Sampai saya kadang sih lucu-lucuan juga, ada yang kadang-kadang memanggil saya Ade, baru saya tanya kamu lahir tahun berapa, begitu dia menyebut tahun kelahirannya, saya jadi geli sendiri loh. Gila, ini saya dilihat muda gitu loh. Tapi oke, di sisi lain juga saya senang bahwa ternyata tampilan saya bisa membuat orang lain memprediksi atau memberikan asumsi ke saya bahwa saya ini masih muda gitu loh. Jadi usianya boleh tua, tapi semangatnya harus muda. Sebelum membahas yang ketiga, karena tadi kan harus punya wawasan apa yang harus dipersiapkan, wawasan, kemudian berpenampilan. Menarik. Ada satu ada lagi satu tuh etika. Sebelum jawab etika, yang tadi, yang jawaban yang tadi. Ini kepo banget, Om Jack. Om Jack 84. Om Jack 84. Jadi kan kalau selisih tadi perkiranya selisih 2 tahun, berarti saya di 82. Enggak, Om Jack 86. Om Jack mendebat itu 84. Oke. Jawab nggak sih sekarang? Jangan ya. Kita tunggu dulu penontonnya. Pokoknya dari Om Jack nanti ada, dari saya juga ada hadiah. Nanti tinggal menghubungi Om Jack saja. Siapa yang bisa menebak, nanti kita kasih hadiah. Ini kita janji. Jadi memang harus ya komitmen, konsisten, dan itu salah satu bentuk bahwa kepercayaan orang ke kita itu adalah ada hal terbesar juga. Itu salah satu dalam bentuk profesional kerja. Sepakat Bang, kalau ada yang bilang bahwa profesi itu sesuai dengan passion orang itu tidak lahir karena
latihan saja. Ya. Karena kita melihat orang, tertarik melihat orang, dan kita mau tiba-tiba profesionalisme itu muncul. Tetapi harus dari bakat lahir seseorang. Ya. Apakah Bang Leo setuju dengan pendapat ini? Saya kalau untuk saya pribadi, memang semua orang sebenarnya itu sudah memiliki bakat, cuman ada yang tidak muncul bakatnya. Jadi ibarat kata orang bakatnya terpendam gitu. Itu banyak faktor sih sebenarnya. Faktor pendukung untuk melihat bakat dan kemampuan seseorang itu kan dari memberikannya dia kebebasan untuk berekspresi. Contoh, anak kecil dari kecil ini biasa suka nyanyi-nyanyi, atau ada anak kecil yang suka make up itu ada, sebenarnya itu sudah bakat dari kecil. Tapi kan ketika ditanya dari kecil, anak-anak ditanya dari kecil mau jadi apa nak? Jadi dokter. Nanti ditanya lagi di usia berapa, ditanya lagi, itu masih bisa berubah. Tapi itu kan terlihat dari tingkah laku. Contoh yang Kak Leo bilang tadi, bahwa waktu SD disuruh latihan, Kak Leo memang pilih yang baca susunan acara. Berarti itu kan sudah, bukan saya yang milih sih sebenarnya. Mungkin terlihat dari ibu guru waktu itu. Oh, ini yang cocok gitu loh. Berarti kan itu bu gurunya sudah melihat bakat dari kita. Dan biasanya juga saya kalau ada acara-acara kesenian, 17 Agustus biasanya kan orang berkemah. Betul. Itu tuh kita diutus dari sekolah, biasa perwakilan menyanyi solo. Dulu kan ada lomba nyanyi solo, misalnya nyanyi tunggal lagu-lagu kemerdekaan. Saya biasa bergabung di vokal grup. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni, termasuk seni berbicara, seni bernyanyi, dan itulah yang berkembang sampai sekarang. Betul. Jadi perkembangannya sesuai zaman, sesuai lingkungan juga, sesuai kebutuhan juga. Itu tadi termasuk passion ya. Passion kita tuh, semangat kita tuh, obsesi kita tuh untuk menjadi seorang MC misalnya. Saya pilih jalur itu untuk menjadi seorang MC. Karena bisa jadi dengan profesi MC itu kita bisa jadi dikenal orang. Betul. Bisa populer, bisa jadi famous, bisa menjadi inspirasi bagi orang. Oh, itu kok jadi MC gini, padahal basicnya begini. Tidak tertutup kemungkinan. Jadi profesi kedua biasa ada muncul. Kayak Kak Leo ini sendiri kan penyanyi juga. Iya, artinya MC juga, tapi yang lebih dikenal, yang lebih melekat itu MC-nya. Iya, karena memang saya tidak bisa menjalani dua-duanya. Pertama saya ada di Kabupaten Klaten, saya bercerita sedikit ya tentang pertama saya menginjakkan kaki di sini 2009 saya kuliah di USN. Di USN waktu itu saya masuk di pendidikan bahasa Inggris. Di situ waktu itu ada acara salah satu program provider. Ada provider waktu itu yang membuat program, ada pemilihan duta-duta. Apa? Duta provider itu. Boleh ya saya sebut ya. Waktu itu Indosat ya. Jadi kita ada pemilihan duta Indosat. Duta kartu apa sih namanya dulu itu Indosat? M3, duta M3 waktu itu. Pemilihan duta, saya ikut seleksi kampus. Jadi seleksinya itu di sekolah-sekolah SMA dan kampus dan akademi. Saya masuk pemilihan duta kampus, saya terpilih dari seleksi di kampus, saya mewakili kampus untuk menjadi duta dan bersaing lagi dengan duta-duta sekolah. Itu banyak sekali kemampuan adu bakat di situ. Jadi ada bakat acting, catwalk, fashion show, nyanyi, MC dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita itu terpilih jadi best of the best. Jadi saya menjalani duta MC itu 2 tahun di sini. Dan itu semua kegiatan-kegiatan Indosat kita yang handle. Jadi ada kegiatan acara-acara launching produknya lagi apa dan sebagainya. Nah itu sudah mulai dari situ. Dan ada lomba dangdut. Itu menarik sekali. Ada lomba dangdut. Saya mencoba ikut audisi dangdutnya yang diadakan di pantai Samsam. Saya nonton. Pas saya nonton. Karena mungkin keberuntungan waktu itu, jurinya saya nggak kenal. Jadi saya menganggap bahwa penilaian diberikan Dewan Juri itu objektif. Karena saya tidak mengenal, saya orang baru di Kolaka kok. Yang saya temani bersaing itu penyanyi-penyanyi yang sudah punya nama di sini. Saya jadi pemenang, juara 1, alhamdulillah dapat motor waktu itu. Setelah itu, saya diundang menyanyi di Kolaka Utara. Perayaan hari ulang tahun Kolut, saya diundang menyanyi di sana. Terus seminggu kemudian saya diundang lagi di pekan puncak konservasi lahan nasional. Waktu itu seluruh bupati datang, ada gubernur juga datang waktu itu, saya menyanyi di sana. Mulai dari situ kita sudah dikenal.
nggak mungkin saya jalani dua-dua, nyanyi dan MC. Saya belok ke MC karena saya lihat potensinya. Karena namanya kan juga kita untuk berkarir kita harus pintar-pintar melihat selera pasar. Betul. Oke, MC mungkin saya passionnya di sini dan mungkin nyawa saya juga di situ. Ya udah, saya banting setir ke MC, bukan banting setir, memilih MC, mengabaikan nyanyi. Nah, bicara yang tadi yang Bang Leo barusan sebut itu selera pasar. Nah, itu apa triknya Bang Leo biar orang tahu bahwa Bang Leo ini MC, bisa MC? Sebenarnya kalau untuk berpromo lah promonya waktu itu kan media sosial belum terlalu kencang. Iya, betul. Jadi kita hanya mengandalkan kepuasan klien, kepuasan pengguna jasa dari orang ke orang, menawarkan kalau mau bikin acara pakai ini gitu loh. Jadi makanya saya melihat kondisinya seperti itu, jadi kita selalu harus memperbaiki kemampuan saja, memperbaiki penampilan. Artinya kita profesional dalam bekerja. Dengan profesional, pasti orang yang melihat kita tidak lagi melihat background kita ya. Jadi siapa itu? Promosinya orang yang ya, mempromosikan dengan tampil di sebuah event itu kan orang menonton. Nah, dan kadang-kadang juga sekarang saya mau dong ambil pembawa acara yang kemarin di acara apa gitu atau di pestanya siapa. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kita bisa meraih simpati orang. Ketika dalam tampil memang harus all out gitu. Jangan hanya dibayar murah ya. Nonton ya. Jangan hanya karena dibayar murah lantas kita juga hanya tampil asal-asal. Gratis sekalipun kita harus all out karena tidak tertutup kemungkinan orang yang menonton ada yang tertarik dengan jasa kami gitu. Itu sudah ada 4 yang saya dapat. Dari yang pertama adalah apa tadi yang kita harus siapkan, kepercayaan diri, kemudian fashionnya kita, performa, kemudian yang ketiga etika, dan yang keempat adalah kita harus all out. Oh iya, dengan all out itu otomatis kita sudah secara otomatis mencintai pekerjaan itu. Iya. Karena masalahnya orang membayar Pak, jadi harus ada tuntutan. Kalau orang komplain itu menjatuhkan kita dan bahkan tidak ada yang memakai jasa kami. Sip. Keren sekali, Bang. Luar biasa. Jadi memang dunia MC adalah dunia yang bisa dijadikan sebagai profesi, bisa menghasilkan. Tidak ada bedanya dengan yang lain. Nah, Bang Leo sendiri selain MC berarti kan ada pekerjaan tetap. Nah, ini juga sebentar harus dibuka di sini. Bang Leo ini sendiri hari ini kita dikuliti, ditelanjangi nih. Orang hanya mengenalnya MC, tapi dia tahu apa sih pekerjaan utamanya Bang Leo itu dan dia kelahiran berapa sih, sebentar di ujung mau ditutup. Tapi sebelum itu kami dari Kampung Anggrek, karena di sini setiap narasumber itu wajib memberikan motivasinya di video ini. Karena kenapa? Bentuk daripada channel kami dan teman-teman yang bangun adalah memberikan 3 hal. Yang pertama adalah memberikan bagaimana kita bisa memotivasi orang, menginspirasi orang dan mengedukasi. Dan dengan kehadiran Bang Leo di sini kan sudah banyak sekali memberikan. Tadi edukasinya dapat, inspirasinya dapat. Orang, saya mau juga seperti kan inspirasi. Nah, sekarang adalah silakan Bang Leo 1-2 menit memberikan motivasinya kepada orang. Jadi motivator. Oke, jadi motivasinya seperti ini. Yeah. Jadi untuk seluruh penonton Kampung Anggrek, saya hanya bisa mengatakan bahwa hanya orang malaslah yang tidak bisa sukses. Orang malaslah yang tidak bisa sukses. Tidak ada kata bodoh di dunia ini. Yang ada hanya kata malas. Karena hanya orang malaslah yang bisa terlihat bodoh. Iya. Karena memang sifat manusia itu memang malas. Jadi yang harus kita lawan sebenarnya kita hidup ini adalah melawan kemalasan. Keluar dari malas. Betul. Karena orang malas bekerja otomatis nggak sukses. Betul. Karena itu sifat dasar. Malas itu sifat dasar. Ya. Jadi tidak boleh dikatakan orang bodoh. Iya. Tidak ada sebenarnya yang bodoh, semua orang pintar. Cuman ada yang malas belajar, malas bekerja. Pokoknya kata malas itu adalah awal dari semua yang tidak berhasil. Iya. Tidak berhasil jadi seorang yang sukses itu karena malasnya. Jadi orang kaya pun kalau malas, mana ada orang kaya malas. Betul. Pasti dia giat bekerja. Jadi seperti itu yang selalu saya pegang bahwa
tidak ada orang yang bodoh di dunia ini, yang ada hanya orang malas. Siap. Keren sekali. MC, penyanyi, motivator dapat. Sekarang silahkan kalian ini. Apalagi? Nama lengkapnya Asriyadi. Bukan Muhammad Asri. Asriyadi. Nggak usah sebut titelnya ya. Nama lengkap Muhammad Asri. Kelahiran Sopeng tahun. Kasih tanda tangan. Udah simpan dulu. Ini sudah mau close nih. Itu dulu. Iya. Saya baru 4 hari yang lalu saya berulang tahun. 4 hari yang lalu. 20 Agustus saya berulang tahun, makanya saya bintangnya Leo. 20 Agustus. Tahun 1900. Jangan 45 ya. Itu Indonesia Merdeka 17 Agustus. Oke. Jadi 20 Agustus 1976. Serius kan? Benar. Kalau nggak boleh, nggak serius di KTP mau, buktikan melalui KTP bisa. Ini sudah OTW 50 kan? Oh ya, 40 lebih. OTW setengah abad ini. Aduh. Ya, tapi itu tadi yang saya katakan ya, bahwa kita bukan menolak tua, tapi mungkin hanya karena sering menghibur orang ya. Jadi kita tuh masih selalu terlihat, bukan juga GR ya, apa sih namanya? Bisa mencuri umur lah, mundur beberapa itu gitu. Sip Kak, luar biasa. Satu lagi keseharian kakak selain ngensi itu berkantor di. Ya, jadi saat ini kemarin setelah selesai kuliah, saya menjadi tenaga honorer di Pemda, di Humas Protokol Pemda Kolaka waktu itu. Berapa tahun ya? 2 tahun. Saya di situ, dan selanjutnya saya sekarang bekerja di bagian Humas Protokol Universitas Indonesia Kolaka. Jadi 2014 kemarin saya menjadi Humas Protokol di USN sampai sekarang. Sampai saat ini. Iya. Oke. Kanda Leo, Kanda Muhammad Asri, terima kasih banyak. Jangan itu kali. Kelahiran Sopeng 1976. Ada yang benar nggak tadi? Jangan diulang-ulang supaya nanti yang nonton tetap manggilnya Ade. Ya kikuk nanti. Ya tadinya panggil Dede, jangan gue abang. Masih mending kalau panggil Om. Kalau ini kan brand. Kalau Om itu ketuaan biasanya, tapi kalau Om Jack sendiri kan brand. Baik Kak, makasih banyak teman-teman Kampung Anggrek, warga Kampung Anggrek dimanapun berada. Demikian bincang-bincang saya bersama dengan Bang Leo, dan ada beberapa hal yang Om Jack petik di perbincangan di podcast kali ini, yang yaitu adalah sering-seringlah menghibur orang. Ketika kita sering-sering menghibur orang, maka kita tidak akan kena yang namanya ketuaan. Menolak tua. Jadi menolak tua. Baik, saya Om Jack mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I gave you 10 a week ago.